Halo teman-teman semuanya, selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, yaitu mengenai peristiwa alam di sekitar kita, terutama di Indonesia, dan memahami juga bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskan kenyataan yang terjadi di alam. Simak videonya baik-baik ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengenal berbagai peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, memahami penyebab dan dampak peristiwa alam. Yang ketiga, memahami bahwa peristiwa alam merupakan objek kajian ilmu pengetahuan atau ontologi ilmu. Yang terakhir, menumbuhkan sikap peduli terhadap alam dan lingkungan. Teman-teman, pernahkah kalian terpikirkan mengapa hujan bisa turun dari langit? Dan mengapa gunung bisa mengeluarkan api yang panas? Wah, ternyata semua itu bukan hal ajaib loh. Itu semua adalah peristiwa alam yang nyata dan bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Yuk kita cari tahu rahasianya bersama. Peristiwa alam yang pertama, hujan. Nah, proses terjadinya hujan berawal dari evaporasi. Evaporasi atau penguapan yaitu air dari laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Setelah terjadi evaporasi, selanjutnya kondensasi. Kondensasi atau pengembunan yaitu uap air naik ke udara, menjadi dingin, lalu berubah jadi titik-titik air dan membentuk awan. Setelah kondensasi yaitu persipitasi. Persipitasi atau hujan yaitu titik-titik air di awan menjadi berat dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Selanjutnya yaitu infiltrasi. Infiltrasi yaitu sebagian air meresap ke tanah dan sebagian lagi mengalir ke sungai lalu kembali ke laut. Nah, dari siklus hujan tersebut bisa disimpulkan bahwa hujan adalah kenyataan alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Ontologi ilmu membantu kita memahami hakikat alam dan sebab terjadinya peristiwa seperti hujan. Peristiwa alam selanjutnya yaitu gunung meletus. Gunung meletus terjadi karena tekanan magma di dalam perut bumi meningkat. Magma sendiri adalah batuan cair panas yang berada jauh di bawah permukaan bumi. Jika tekanan di dalamnya terlalu besar, maka magma akan mencari jalan keluar melalui celah gunung atau kawah. Akibat dari gunung meletus memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya merusak lingkungan, menimbun rumah sekitar, menewaskan makhluk hidup, dan menyebabkan hujan abu. Sedangkan dampak positifnya, tanah menjadi subur karena mengandung mineral dari abu vulkanik. Dari sudut pandang ontologi, gunung meletus adalah kenyataan alam yang benar-benar ada dan dapat dikaji secara ilmiah. Ilmu pengetahuan berusaha memahami hakikat dan proses alam tersebut berdasarkan bukti nyata, bukan mitos atau kepercayaan. Peristiwa alam berikutnya yaitu banjir. Pernahkah kalian berpikir mengapa bisa terjadi banjir ya? Penyebab banjir itu bisa karena hujan lebat yang turun terus-menerus, sampah menumpuk di sungai atau selokan membuat air tidak bisa mengalir, penebangan pohon terlalu banyak sehingga air tidak terserap oleh akar pohon. Yang terakhir, tanah tertutup semen atau aspal, jadi air sulit meresap ke dalam tanah. Lalu, bagaimana ya cara menanggulanginya? Cara menanggulangi banjir, yang pertama, menanam banyak pohon atau reboisasi. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, membuat saluran air yang lancar. Yang keempat, membuat sumur resapan agar air hujan bisa masuk ke tanah. Banjir adalah peristiwa nyata di alam akibat interaksi antara curah hujan, tanah, dan manusia. Kita bisa mempelajari penyebab, proses, dan cara mencegahnya.
Dari sini, kita juga belajar bahwa ilmu membantu kita memahami dan menjaga alam supaya tidak terjadi bencana. Ontologi membantu memahami hakikat hubungan manusia dengan alam. Nah, teman-teman semua, jadi mengapa peristiwa alam yang telah dijelaskan tadi dan semua peristiwa alam yang ada di Indonesia termasuk ke dalam ontologi ilmu, hakikat kenyataan, dan objek kajian ilmu? Karena peristiwa alam seperti hujan, gunung meletus, dan banjir adalah kejadian nyata yang bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Melalui ontologi ilmu, kita tahu bahwa peristiwa alam itu benar-benar ada dan dapat dijelaskan secara ilmiah, agar manusia bisa memahami dan menjaga alam dengan bijak. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, teman-teman. Bye.